Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih dapat kembali memberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah, dengan harapan apa yang telah kita kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, taufik, hidayatut taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat duduk di majelis ilmu untuk kembali melanjutkan pembahasan kita di Kitabul Jami' karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat amalkan sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya majelis zikir itu dicari-cari oleh para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. La yas'amun, mereka tidak jemu, mereka tidak pernah bosan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu mencari-cari majelis zikir adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat, yatufuna fit turuq, yang mereka mengelilingi bumi ini, mengelilingi jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikr, mereka mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha, apabila mereka mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanadau, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, kemarilah kalian kepada hajat kalian. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayap mereka. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat memiliki sayap. Dinaungilah mereka sampai ke langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Ketika sampai di sana, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang Allah tanyakan. Ma yaqulu ibadi. Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Qala yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunak. Para malaikat menjawab, ya Allah, sesungguhnya mereka sedang mensucikan Engkau. Mereka sedang membesarkan Engkau. Mereka sedang memuji Engkau dan mereka sedang memuliakan Engkau. Fayaqul, lalu Allah mengajukan pertanyaan berikutnya. Hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Fayaqulun, para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka. Enggak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Fayaqul, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya jika mereka melihat aku? Yakni melihat Allah. Qala fayaqul law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Para malaikat menjawab, jika seandainya mereka melihatmu ya Allah, mereka akan lebih semangat lagi beribadahnya. Dan mereka akan lebih memuliakan engkau. Dan mereka akan lebih mensucikan engkau. Fayaqulu madza yas'alun, famadza yas'alun. Lalu Allah mengatakan kembali pertanyaan yang ketiga. Apa yang mereka minta? Qala yaqulun yas'alunakal jannah. Para malaikat menjawab, ya Allah, mereka memintamu surga. Mereka meminta kepadamu surga. Qala yaqul, ya. Qala yaqul hal ra'auha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, apakah mereka telah melihat surga? Qala yaqulun, para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak, demi Allah ya Rabb, mereka tidak pernah melihat surga. Qala yaqul fa kaifa law ra'auha. Lalu Allah bertanya, bagaimana kalau mereka melihat surga? Qala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Kalau seandainya mereka melihat surga, niscaya mereka akan tambah semangat lagi ibadahnya. Tambah terus mengejar surga. Ya, tambah terus mengagungkan engkau dan sangat ingin mendapatkan surga. Ya. Tambah pengen banget ya untuk masuk ke dalam surga. Itu kalau mereka melihat surga. Qala famimma yata'awwadzun. Lalu Allah kembali bertanya. Pertanyaan berikutnya, dari apa kepada apa mereka berlindung? Artinya dari apa mereka berlindung? Qala yaqulun yata'awwadzuna minan nar. Mereka berlindung
kepadamu dari neraka. Mereka berlindung dari panasnya api neraka. Qala fayaqul hal ra'auha. Apakah mereka pernah lihat neraka? Qala yaqulun la wallahi ma ra'auha. Enggak, demi Allah mereka tidak pernah melihat neraka. Fayaqul kaifa law ra'auha. Bagaimana seandainya jika mereka pernah melihat neraka? Qala yaqulun law ra'auha kanu ashadda minhum firara. Jika seandainya mereka telah melihat neraka, niscaya mereka akan tambah lari dari neraka. Wa ashadda laha makhafah. Niscaya mereka akan tambah takut dari neraka. Qala fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Ushhidukum fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka saksikanlah, para malaikat-malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Aku telah mengampuni mereka. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Lalu ada seorang malaikat yang berkata dari kalangan para malaikat, fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, sesungguhnya di kaum tersebut ada fulan yang bukan termasuk orang, ya, yang berzikir, artinya bukan termasuk dari mereka. Inna maja'a li hajatin. Sungguhnya dia datang hanya untuk satu keperluannya. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang duduk bersama orang soleh, majlis zikir, ya, dan mereka tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang soleh. Majlis bersama orang soleh akan memudahkan rahmat Allah itu datang. Meskipun kita belum tentu bersama dengan mereka, meskipun kita belum tentu sama dengan mereka. Artinya ketika kita duduk bersama mereka, kita bermajlis dengan mereka, maka kata Allah, ulaika humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka enggak akan sengsara selama-lamanya. Menunjukkan anjuran kepada kita agar kita membersamai orang-orang soleh, bergaul dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, pepet mereka, agar apa? Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, jemaah. Apa yang mereka lakukan, kita akan melihat. Apa yang mereka katakan, kita akan mendengar. Dari situlah bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan hidayah kepada kita. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Almar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bersama agama temannya. Temannya soleh, insya Allah dia akan soleh. Sebaliknya, temannya enggak soleh, maka dia lambat laun akan mengikuti kebiasaan temannya, yaitu berbuat tidak baik. Maka jangan merasa sudah aman. Jangan merasa, saya mau udah ngaji, tenang aja, nggak bakalan kepengaruh. Belum tentu. Hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar. Maka teruslah membersamai orang-orang soleh, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan bahasan kita pada hadis tahrimu jarri thawbi khuyala.
masih dalam adab berpakaian. Di antara adab berpakaian jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Seorang tidak boleh memanjangkan kainnya sampai melebihi mata kaki, apalagi dalam keadaan sombong. Hadisnya wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang kepada orang yang menjulurkan kainnya, pakaiannya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong. Rahul Bukhari wa Muslim. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara kesempurnaan ajaran agama Islam adalah bahwasanya agama ini mengajarkan adab dalam segala hal. Termasuk juga adab berpakaian. Maka jangan sampai seorang muslim memakai pakaian yang menarik perhatian orang lain, sehingga dilaranglah pakaian apa? Syuhrah, atau pakaian yang terlalu mahal. Misalnya ya dari sutra ya. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kesombongan jamaah. Ya. Pakaian dari sutra bagi kaum laki-laki ya itu terlarang. Karena bahan sutra identik dengan kelembutan dan keindahan yang merupakan kesukaan kaum perempuan, bukan kaum laki-laki. Atau juga pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis dan yang lain. Maka di antara adab berpakaian bagi laki-laki adalah larangan melakukan isbal, yaitu menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Hadis-hadis tentang larangan isbal jamaah telah mencapai derajat mutawatir. Dari sisi makna, lebih dari 20 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkannya. Lafal thawb ya, kata Nabi, ila man jarra thawbahu. Maka lafal thawb di sini maknanya adalah pakaian. Ya. Yakni apa? Kullu ma yulbas. Setiap yang dipakai oleh laki-laki, mencakup sarungnya, celananya, jubahnya, ya. Maka itu semua tidak boleh melebihi mata kaki. Ini dia adabnya. Apalagi ya kalau dilakukan karena sombong. Ya. Dia melebihi sampai ya melebihi mata kaki lalu hatinya sombong. Maka ini pengharamannya lebih keras. Ya. Maka apa? Hasilnya dia tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maksudnya apa? Yakni dilihat dengan pandangan rahmat. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat setiap manusia sangat membutuhkan rahmat Allah.
tidak ada yang bisa selamat pada hari kiamat kecuali kalau dia diselamatkan oleh Allah. Allah lah penguasa nanti pada hari kiamat. Maka seorang yang isbal, apalagi ya dalam keadaan sombong, Allah nggak akan melihat dia. Allah nggak akan peduli sama dia. Kenapa? Karena dulu di dunia dia nggak peduli sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak peduli dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan dia terus menjulurkannya dalam keadaan sombong. Kita sangat butuh kasih sayang Allah jamaah. Baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Kita sangat butuh. Ya. Maka seorang yang melakukan ini karena sombong, sungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Wal'iyatubillah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan an Abi Dzarrin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. 3 orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, wala yuzakkihim, dan 3 orang ini tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, kata Nabi. Qala, ia berkata, faqara'ah Rasulullah thalatha mirarin. Nabi mengucapkan ini 3 kali berturut-turut. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sampai 3 kali. La yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Enggak diajak bicara, enggak dipandang dengan pandangan kasih sayang, dan tidak akan disucikan, bagi mereka azab yang pedih. Berapa kali? 3 kali. Qala Abu Dzarrin khabu wa khasiru. Abu Dzar mengatakan, sungguh merugi orang-orang ini, 3 kelompok ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan siapa mereka. Manhum ya Rasulullah. Ditanya Nabi, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan al-musbil. Ini yang pertama, Pak. Mereka adalah orang-orang yang isbal. Wal mannan, mereka adalah orang-orang yang mengungkit-ngungkit sedekahnya. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Orang yang bersumpah dusta terhadap dagangan yang dia jual. Yang pertama, orang yang isbal, yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya atau sedekahnya. Ya, sudah sekian banyak saya keluarkan. Ya, masa kamu begitu sama saya? Lihat, dia ungkit-ungkit dan dia sakiti perasaan orang yang mendapatkan sedekahnya. Kemudian orang yang menjajakan atau penjual yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu, ya. Demi Allah saya bersumpah ini bagus.
terbaik, padahal enggak, ya. Dengan tujuan agar orang lain mau membelinya. Walaupun kalimat musbil, ya, pelaku isbal bersifat mutlak dalam hadis ini, namun para ulama sepakat maknanya adalah perbuatan isbal yang disertai perasaan sombong. Ya. Alasannya apa? Adanya kesamaan hukum tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana ditujukan oleh kandungan hadis Ibnu Umar yang lalu, Pak. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun yajurru izarahu idh khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Lihat nih, ada hadis berikutnya yang membuat kita takut, ngeri ya Pak. Bahwasanya apa? Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki sedang mengisbalkan sarungnya, menjulurkan melewati dua mata kakinya, tiba-tiba bumi terbelah bersamanya, maka ia pun berguncang, tenggelam di dalamnya, ya, di dalam bumi sampai hari kiamat. Naudzubillah. Ya. Lalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau isbalnya tanpa niat sombong? Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Namun sebagian para ulama lainnya memandang bahwasanya isbal meskipun tanpa sombong hukumnya tetap haram. Seperti ya ulama madhab Hambali, ya, Al-Qadhi Iyad, Ibnul Arabi, madhab Maliki, kemudian pendapatnya Imam Az-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Hajar dari madhab Syafi'iyah. Di antara para ulama zaman sekarang yang memegang pendapat ini adalah Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini semua mengatakan walaupun enggak sombong, maka hukumnya tetap haram. Kalau kita mau perhatikan sisi pendalilan mereka, maka dalil-dalil yang mengatakan bahwa isbal itu haram secara mutlak, maka ini lebih kuat, ya Pak. Lebih apa? Kuat. Haram secara mutlak, walaupun tidak sombong. Dalilnya apa Pak? Kita akan bawakan. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan fa inna isbalal izar minal makhilah. Karena sesungguhnya kain yang melebihi kedua mata kaki itu termasuk kesombongan. Ya. Maka kata Ibnul Arabi, enggak boleh seorang menjulurkan pakaiannya melewati mata kakinya kemudian mengatakan apa? Kemudian berkilah, saya tidak menjulurkannya karena kesombongan. Karena larangan dalam hadis telah mencakup dirinya. Seperti itu. Ya. Ini pendapat dari Ibnul Arabi. Kemudian juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, ya Sufyan ibn Sahal, la tusbil, fa innallaha la yuhibbul musbilin. Wahai Sufyan bin Sahal, janganlah engkau isbal, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Ya. Kemudian dan hadis dari Hudzaifah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang betisnya dan berkata, ini adalah tempat sarung. Jadi tempat sarung itu di betis, ya Pak. Ya. Jika engkau enggan maka turunkanlah. Dan jika engkau enggan maka tidak ada hak bagi seorang di kedua mata kaki. Ini dalil yang pertama, ya. Dalil yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menegur sahabat agar mengangkat sarung mereka di atas mata kaki,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanya apakah ya kalian sombong, gitu, ya kan? Apakah kalian melakukannya karena sombong, ya? Sombong apa enggak nih, ya? Kalau kau melakukannya karena sombong, maka angkat. Kalau tidak karena sombong, maka tidak usah angkat. Nabi nggak tanya ini kepada para sahabat, ya. Ketika Nabi SAW melihat ada sahabat yang turun, segera Nabi peringatkan agar diangkat. Tadi dalilnya. Nabi katakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Ya. Dan ini para sahabat yang mana mereka ya adalah generasi terbaik yang jauh dari sifat kesombongan, Pak. Pernah terjadi ya, an Amr ibn Syarid qala ab'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yajuru izarahu fa asra'a ilaih. Dari Amr bin Syarid, ia berkata, Nabi melihat dari kejauhan seorang yang menyeret sarungnya, fa asra'a ilaih. Nabi mempercepat jalannya, Pak, mendekati ya seorang sahabat ini, au harwala, ya, berjalan dengan cepat. Faqala, ketika sudah dekat, Nabi katakan, irfa izaraka wattaqillah. Angkat sarungmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata dia, Pak? Qala inni ahnaf tastaliku rukbataya. Ya Allah, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya saya isbal ini dalam rangka menutup cacat saya. Kedua kaki saya atau dengkulnya itu saling menempel, Pak. Jadi jalannya X gini ya. Itu cacat, Pak. Ya. Kaki saya cacat. Kedua lututku saling menempel wahai Rasulullah. Lihat. Apa jawab Nabi SAW? Faqala irfa izarok. Tetap Nabi katakan suruh angkat, Pak. Angkat sarungmu. Fa inna kulla khalqillahi hasanun. Karena sesungguhnya walaupun demikian, ciptaan Allah itu semuanya baik. Fama ru'ya dzalika ar-rajulu ba'da illa izarahu, ya, illa izaruhu yusibu ansafa saqaihi au ila ansafi saqaihi. Setelah orang itu dinasehati oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia selalu terlihat ya bawah sarungnya ya naik ya sampai pertengahan kedua betisnya. Lihat, Pak. Tetap diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat cacat. Malu. Kakinya cacat. Makanya diturunin tuh. Ya. Supaya nggak kelihatan. Lalu bagaimana kita yang kakinya normal? Ya, indah. Ya. Kenapa kita harus malu dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian dalil yang berikutnya. Marartu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha'un faqala ya Abdullah irfa' izarak. Farafa'tuhu thumma qala zid fazidtu famaziltu ataharraha ba'd faqala ba'dul qaum ila aina faqala ansafi saqain. Aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sarungku menjulur melebihi mata kaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abdullah, ya, Abdullah bin Umar, angkat sarungmu, ya. Aku pun mengangkatnya. Kata Nabi, angkat lagi, ya. Kata beliau, ya, maka aku pun mengangkatnya lebih tinggi, ya,
Setelah itu aku selalu memperhatikan sarungku agar tidak isbal. Dan sebagian orang menanyakan, sampai mana engkau mengangkat sarungmu? Ibnu Umar menjawab, hingga ke tengah dua betis. Ada kesimpulan Pak yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kisah ini merupakan bantahan kepada para syekh yang memanjangkan jubah-jubah mereka hingga hampir menyentuh tanah dengan dalih mereka melakukannya bukan karena sombong. Mengapa mereka tidak meninggalkan isbal tersebut demi mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar, ya, yaitu untuk mengangkat sarungnya. Lalu apa kata Syekh Albani? Ataukah hati mereka lebih suci dari hati Ibnu Umar? Ya. Rasulullah tetap menegur Ibnu Umar, Pak. Padahal Ibnu Umar adalah figur yang jauh dari kesombongan. Bahkan beliau termasuk sahabat yang mulia dan paling apa? Paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkannya isbal. Disuruh angkat, angkat lagi sampai pertengahan betis. Allahu akbar. Kemudian dalil yang ketiga, ya, yaitu kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjelang, ya, wafat, yaitu menjelang meninggal dunia beliau, Pak. Ketika itu beliau sedang melakukan atau mengimami salat subuh, ya Pak. Lalu datang Abu Lu'lu al-Majusi membabi buta, ya. Abu Lu'lu al-Majusi ini sudah jauh-jauh hari menyiapkan apa, Pak? Pisau untuk menikam Umar. Dan pisaunya itu ada dua, ya. Satu di sini, satu di sini. Nusuknya bukan seperti ini, tapi seperti ini, ya. Dan itu dikatakan direndam beberapa hari dengan racun agar, ya, ketika ditusukkan racunnya segera menyebar, ya. Lihat Abu Lu'lu al-Majusi, ya, datang ke masjid untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang ketika itu menjadi imam salat subuh. Kemudian apa, ya? Beliau menusuk Umar dan menusuk para sahabat yang salat dekat Umar, sekitar belasan, ya. Ditusuk, sebagian mereka meninggal dunia. Dan ketika itu Umar sakarat, ya. Lalu beliau dibawa ke rumahnya, lalu beliau perintahkan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan apa? Umar menjadi imam, ya. Ketika itu para makmum yang di belakang kan nggak tahu, Pak, ya, mengucapkan subhanallah, ya, karena mereka tidak mendengar suara Umar lagi, ya, membaca Al-Quran. Lalu apa? Ya, Abdurrahman bin Auf pun menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan bacaan yang pendek untuk menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian apa, Pak? Sampai di rumah, ketika beliau sedang sakarat, ya, disebutkan bahwasanya beliau ditusuk di bawah pusar sini, Pak, ya. Ketika beliau minum susu, susunya keluar, ya. Dalam keadaan sakarat, ya, menjelang meninggal dunia, ada seorang pemuda yang memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, engkau adalah sahabat Rasulullah, engkau adalah pemimpin yang adil, ya. Dan engkau adalah, ya, sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini permintaan Umar kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan, ya, di kota Nabi dalam keadaan syahid. Dan benar, ya, Allah, ya, wujudkan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu sekarat, ya, orang ini memuji Umar, ya. Lalu apa, Pak? Pemuda ini dipanggil, ya. Dipanggil oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, irfa' thawbak. Umar melihat, ya, celananya atau sarungnya itu menjulur atau melebihi mata kaki, Pak.
Kata Umar apa? Irfa' thawbak. Angkat sarungmu. Angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik wa atsqa li rabbik. Karena sesungguhnya itu akan lebih bersih. Ya, lebih apa? Lebih bersih bagi pakaianmu, ya. Dan lebih bertakwa, lebih dekat dengan ketakwaan kepada Rabbmu. Lihat, detik-detik atau ya ketika sakarat Umar masih melakukan ya amar ma'ruf kepada seorang pemuda ini. Memerintahkan dia agar mengangkat sarungnya, Pak. Ya. Menunjukkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ya, beberapa saat setelah itu Umar memerintahkan kepada anaknya Abdullah bin Umar agar pergi menuju ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sampaikan salam dariku dan mintalah izin kepadanya. Agar apa, Pak? Agar Umar dapat dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Abu Bakar. Ya. Kemudian Aisyah menjawab, Pak, ketika Abdullah bin Umar sampai kepada Aisyah menceritakan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sebenarnya aku ingin memakainya sendiri. Maksudnya apa? Sebenarnya akulah yang ingin dikuburkan di situ, di sebelah suamiku dan di sebelah ayahku tercinta. Namun karena ini Umar yang minta, beliau ithar, Pak. Beliau apa? Ithar. Beliau lebih mengutamakan Umar bin Khattab daripada dirinya sendiri. Ini sifat orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Aisyah pengen banget dikubur di samping suaminya tercinta dan di samping ayahnya tercinta. Namun karena Umar radhiyallahu taala anhu meminta kepada Aisyah, lalu dia berikan dan beliau perkenankan apa yang menjadi permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Intinya adalah ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya tetap memerintahkan kepada seorang pemuda ini agar apa, Pak? Agar dia mengangkat sarungnya dalam keadaan seperti itu. Setelah ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, laknatullahi alaih. Dan ketika itu Abu Lu'lu' al-Majusi meninggal bunuh diri, Pak. Ya, meninggal bunuh diri. Ya. Ibnu Umar tatkala melihat sikap ayahnya ini, Pak. Ya, kata anaknya, ajaban li Umar. In ra'a haqqallahi alaihi falam yamna'hu ma huwa fihi an takallama bihi. Sungguh menakjubkan ayahku ini. Apabila ia melihat hak Allah yang wajib ditunaikan, maka apa kondisi yang dia alaminya, yaitu ketika sedang sakarat, enggak menghalanginya untuk berbicara terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, Nabi mengatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, niscaya Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Ummu Salamah, Pak, seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar hadis ini, beliau takut, Pak. Beliau khawatir kalau para wanita juga terkena ancaman ini, ya. Maka apa? Ummu Salamah pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengizinkan kepada para wanita menjulurkan pakaian mereka agar aurat mereka benar-benar tertutup seluruhnya. Karena kebiasaan para wanita itu ketika naik tunggangan kan naik ya, Pak. Seperti itu. Kelihatan tuh. Naik tunggangan, naik unta, naik ya himar, ya naik tuh. Nah, Ummu Salamah takut.
khawatir, ya. Maka beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW agar untuk para perempuan diturunkan. Kata Nabi apa? Yurkhina shibron. Ya udah, untuk perempuan turunkan sejengkal. Ya. Rok mereka diturunkan dengan panjang sejengkal. Lalu Ummu Salamah mengatakan kembali, Pak, idzan tankashifu aqdamahun, ya. Aqdamuhun. Ya Rasulullah, kalau cuma sejengkal tetap kelihatan. Dari mata kaki turun sejengkal, tetap kelihatan kaki apa? Kaki mereka. Maka Rasulullah SAW mengizinkan para wanita nambah lagi, ya boleh. Fayurkhina dhira'an la yazidna alaihi. Ya. Maka tambah, yaitu apa? Dhira', ya, sampai jarak sehasta. Tambah lagi, julurkan sampai jarak sehasta. Dan nggak boleh lebih dari itu, ya. Berarti lebih dari itu isbal, gitu. Ya kan? Jika perempuan, kalau laki sampai mata kaki, ya, di bawah nggak boleh. Kalau perempuan, ya, tambah 1 hasta dari ujung jari tengah sampai siku, tambah 1 hasta, boleh dipanjangkan. Tujuannya apa? Agar kaki mereka tidak terlihat. Itu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, kelihatan kaki aja khawatir. Kalau di zaman kita bagaimana, Pak? Ya, kelihatan kaki biasa-biasa aja, nggak khawatir. Bahkan di atas dari itu lebih biasa-biasa lagi, ya, biasa. Naudzubillah. Ya. Fayurkhina dira'an la yazidna alaihi. Hal ini menunjukkan, Pak, hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para wanita di kalangan sahabat untuk menutupi kaki-kaki mereka agar tidak tersingkap. Sehingga rok mereka dipanjangkan sampai terseret di tanah dengan kelebihan sehasta dan tidak lebih dari itu. Ya. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummahatil mu'minina shibran summa stazadnahu fazadahunna shibra. Rasulullah memberikan rukhsah bagi para ummahatul mukminin, istri-istri beliau, untuk menurunkan ujung baju mereka sepanjang 1 jengkal. Kemudian mereka meminta tambah lagi, maka Rasulullah izinkan untuk nambah 1 jengkal lagi. Jadi sejengkal tambah sejengkal jadi 1 hasta. Kemudian yang kelima, Pak, dalil menunjukkan bahwasanya, ya, walaupun dengan, ya, tanpa kesombongan tetap haram, ya. Ini dalilnya. Adanya hadis yang memadukan kedua bentuk isbal, baik karena sombong maupun karena tidak sombong. Dalam satu redaksi, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izarul muslim ila nisfis saq. Ya, kainnya orang muslim itu sampai pertengahan betis, wala haraj, ya, dan tidak mengapa, ya, au wala junah fi ma bainahu wa bainal ka'bain, enggak ngapa diturunkan, ya, antara betis, pertengahan betis, ya, dan kedua mata kaki. Fa makana asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Adapun jika di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Manjarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih. Barang siapa yang menyeret sarungnya hingga menempel ke tanah karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Yaitu dengan pandangan kasih sayang, Pak. Ya. Kita akan sampaikan, ya, perkataan Syekh Shalih Fauzan di sini, Pak. Ya. Beliau mengatakan, ya, al-isbalu ma nazala anil ka'bain wa huwa finnar. Tempatnya di neraka. Ketika seorang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki, tempatnya di neraka. Wa idza sahibahu khuyala wa takabburun fa innallaha la yanzuru ilaihi. Kalau ternyata dia menjulurkannya dengan rasa sombong, dengan takabbur, ya, sombong, maka Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Hadza wa'idun sya'idun wal iyadu billah. Dan ini ancaman yang sangat berat.
Waliyadu billah. Qala alaihi salatu wassalam, maka na asfalal ka'baini fahuwa finnar. Apapun yang berada di bawah, yaitu kain yang berada di bawah dua mata kaki, tempatnya di neraka. Fal haddul fasil, maka batasnya yaitu kedua mata kaki. Wa ma tahtal ka'bain fahuwa isbalun muharram. Adapun yang di bawah kedua mata kaki, maka disebut isbal muharram. Wa ma minal ka'baini famma fawqa fahada huwa libasus syar'i. Adapun di atas kedua mata kaki, ya, maka ini yang disebut dengan libas syar'i, ya. Libas syar'i ini yang diperbolehkan dan wajib kita untuk mengangkat, ya, sarung kita, jubah kita, celana kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa, Pak? Memberikan kepada kita rahmatnya nanti pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Jadi sudah jelas ya, Pak, ya. Sampai sini dulu, ya. Adab, ya, kita adab apa? Berbusana, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kemudahan pada kita untuk mengamalkan petunjuk Nabi yang mulia ini, ya. Wallahu taala alam, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.